Halo para sahabat dan pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, klik subscribe, dukung kami untuk menyediakan konten alternatif yang mendidik sebagai konten alternatif dari konten-konten yang isinya banyak pornografi dan pola hidup yang aduhai mewah, pola hidup yang hedonistik. Tentu saja ini tidak baik untuk pendidikan anak-anak dan generasi muda kita. Nah, kali ini saya akan secara khusus menjumpai para mahasiswa peserta PPG Prajabatan. Ada banyak pertanyaan yang dituliskan di dalam uh, diskusi di kolom komen pada video-video terdahulu. Saya ikuti, saya amati, dan saya terpanggil untuk membantu menjelaskan apa yang mereka rasa masih menjadi persoalan ataupun paling tidak menjadi tanda tanya, questionable. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan tentu saja sebelum saya jawab pertanyaan ini, halo para peserta PPP Prajabatan, jangan lupa klik subscribe sekali lagi supaya channel ini tetap eksis. Dan video ini ketika datang ke gadget-gadget kalian, ini berkat sentuhan kreatif dan inovatif dari editor Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita menginventarisasi beberapa pertanyaan kalian. Tentu saja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang saya anggap urgen untuk dijawab. Yang pertama maksud saya, bagaimana kita yang non kependidikan ini, Prof? Kita akan belum banyak pengetahuan mengajar. Ya tentu saja kalian memang di PPG Prajabatan itu untuk belajar bagaimana bisa mengajar secara profesional. Namanya adalah pendidikan profesi. Jadi tentu saja kalian akan diajari bagaimana mengajar dengan baik. Bagaimana memahami sebuah pedagogi suatu proses pembelajaran. Metode pembelajaran. Semuanya akan diajarkan. Jangan khawatir. Dan jika kalian yang dari lulusan non LPTK, suatu ketika mungkin dosennya membicarakan sesuatu, tapi saudara belum paham prerequisite-nya. Konsep yang dibicarakan itu tidak jelas karena saudara belum pernah mempelajari. Dalam era revolusi industri 4.0 ini bukan menjadi masalah. Kalian tahu bahwa di era revolusi industri 4.0 itu ciri khas yang penting itu adalah misalkan saja adanya smart teknologi, smartphone, kemudian ada artificial intelligence, ada yang disebut dengan interconnected. Yang interconnected itu ya baik orang, program, mesin, ada 3D printing, dan banyak lagi. Tetapi dari ciri itu yang paling penting untuk kalian adalah IoT, Internet of Things. Segala macam apa saja di dunia ini sekarang ini sudah ditaruh di internet. Jadi kalau misal saja kalian yang dari lulusan non LPTK, misalkan saudara mendengar istilah dalam pembelajaran apersepsi misalnya. Kalian kan belum tentu tahu, cari, tanya Mbah Google.
ada di sana. Apa yang dimaksud dengan apersepsi? Misalkan saudara mendengar authentic assessment, tanya, ada juga di sana. Jadi begitu saudara mendengar dari dosen yang kalian nggak sempat bertanya, tanya kepada Google. Misalkan saja saudara mendengar istilah teknis seperti intrinsic motivation. Apa yang dimaksud? Tentu saja tanya kepada Google. Ada juga misalkan ada yang mengatakan soft skill, hard skill. Kemudian ada yang mengatakan misalkan social learning theory, modeling, banyak hal lah pokoknya yang saudara bisa tanya kepada Google. Oleh karena itu jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak tahu. Persoalannya adalah Anda mau atau tidak. Nah, bagi orang-orang yang memiliki growth mindset, pasti segala-galanya itu dicari sampai kemanapun, karena ciri khas orang growth mindset itu adalah sangat suka menghadapi tantangan. Yang kedua, tidak putus asa menghadapi kesulitan. Kemudian yang ketiga, effortnya adalah merupakan hal yang penting. Berupaya itu sangat penting. Mencoba itu sangat penting. Karena kalau tidak mencoba, tidak pernah ada peluang untuk berhasil. Walaupun mencoba belum tentu selalu berhasil, tapi kalau tidak mencoba pasti tidak berhasil. Kemudian mengenai kritik, jadi orang yang growth mindset menerima kritik itu adalah sebuah keniscayaan, dalam arti orang yang memiliki cara berpikir bertumbuh atau growth mindset, maka orang menghargai kritik sebagai masukan untuk perbaikan diri. Dan yang terakhir adalah bagaimana melihat other success. Jadi kesuksesan orang lain bagaimana? Orang yang growth mindset melihat kesuksesan orang lain itu senang, bahkan bisa belajar. Tidak merupakan pesaing atau malah iri dan sebagainya. Ya, itulah ringkasnya. Karena growth mindset itu sangat penting. Bahkan menteri pernah bilang bahwa guru-guru penggerak misalnya saja harus memiliki growth mindset. Karena kalau gurunya memiliki growth mindset bisa mengubah murid-muridnya yang fixed mindset. Tetapi kalau gurunya fixed mindset, murid-muridnya yang growth mindset bisa berubah menjadi fixed mindset. Ya, gitu ya. Sekali lagi tetap ya, keep informed terhadap segala konsep. Kalau belum jelas konsepnya, percayalah adanya IoT. Nah, kemudian mari beranjak ke pertanyaan kedua. Jika ditanya tentang pengalaman dan belum punya, gimana, Bro? Ini pertanyaan diwawancara. Kalau diwawancara ditanya mengenai hal-hal yang disuruh ceritakan. Coba pengalaman kamu mengenai misalnya saja menghadapi anak-anak yang bandel misalnya saja. Ya, kalau memang belum pernah ya bilang saja belum pernah, tapi saya akan siap untuk belajar hal yang Bapak pertanyakan itu di dalam program PPG Persahabatan ini. Ya, tapi mustahil kamu dijatuhkan karena soal itu. Karena memang belum pernah. Tapi kalau belum pernahnya itu misalkan saja, kalau belum pernahnya itu misalnya saja menunjukkan kemalasan kalian, nah itu baru menjadi masalah misalnya saja. Misalnya disuruh mengatakan, bagaimana pengalaman Anda untuk belajar mandiri? Nah, itu kan harus menjawab. Kalau dijawab belum pernah, nggak bisa. Anda menunjukkan sebagai orang yang tidak siap untuk menerima atau mencari informasi-informasi baru secara mandiri. Kemudian yang berikutnya, Prof, kalau lolos gelombang 1, tapi sebenarnya saya sudah mengajar 4 tahun. Namun, saya belum masuk di simpatika selama
4 tahun itu baru 2021 masuk. Nah, ini bisa terdeteksi enggak? Ya, jawabnya dan atau dia katanya ini apakah bahkan menguntungkan, mulai nilai plus atau mempunyai nilai yang negatif. Keadaan yang seperti ini, saya kira PPK Prajabatan itu basisnya, konsep dasarnya adalah untuk orang yang tidak atau belum bekerja. Itulah sebabnya PPK Prajabatan itu secara konseptual dalam manajemen personalia atau manajemen SDM itu biasa disebut dengan apa yang disebut dengan uh, pre, ya, bukan in, ya, pre-service. Jadi pre-service training. Jadi training yang diberikan sebelum mereka melakukan pekerjaannya. Biasa disebut pre-service training. Sedangkan yang tercap itu disebut dengan in-service training. Kalau namanya pre-service training, tentu saja yang ada yang ikut tentu harus orang yang belum pernah bekerja dan akan disiapkan untuk bekerja. Itu logikanya. Tapi kalau saudara misalkan saja sudah masuk Simpatika 2021, tentu saja itu kalau terdeteksi ya tidak termasuk konsep pre-service training tadi, tidak termasuk prajabatan tadi, PPG prajabatan. Mungkin kalau ada itu justru masuk ke dalam jabatan atau in service training. Namun mudah-mudahan saya ikut berdoa, saudara tetap melaju, ya, siapa tahu. Namun memang di gelombang 1 itu beberapa tidak, sistemnya kelihatannya tidak terlalu dikunci atau sistemnya belum baik ketika mendeteksi. Memang beberapa ada yang melaju walaupun sudah berada di Simpatika maupun di Dapodik. Nah, kemudian berikutnya dia lolos tapi terdaftar di tutor non formal. Apakah harus ini segera dari Dapodik, harus segera keluar dari Dapodik? Ya, saya kira memang sekali lagi prajabatan adalah orang yang belum bekerja. Tapi kalau saudara sudah ada di Dapodik, itu dianggap sudah bekerja. Walaupun saudara bekerjanya itu paruh waktu, part time job misalnya saja. Saudara honorer, tapi itu sudah bekerja. Jadi tidak bisa saudara begitu. Oleh karenanya, kalau bisa saran saya harus segera keluar dari Dapodik itu supaya saudara memenuhi syarat terhadap kebijakan yang disebut dengan PPG Prajabatan. Ya, begitu ya saudara-saudara. Dan tentu saja saya akan melihat bagaimana kebutuhan Anda dalam bidang informasi, dalam hal untuk menyelesaikan tes, wawancara, kalaupun yang sedang wawancara sudah kita sediakan, dan saya mendeteksi ada 7.000 calon interview, calon yang akan diwawancara melihat modul atau melihat YouTube, melihat video yang saya siapkan bagaimana cara menghadapi tes wawancara di suyanto.id. Mudah-mudahan membantu. Katanya sih banyak orang yang mau membantu, dan terima kasih saudara-saudara sudah mendoakan saya, sudah mendoakan hal-hal yang sangat mulia, panjang umur, sehat, saya didoakan begitu. Dan tentu saja doa ini sebaiknya, saya bukan sebaiknya, tentu saja doa-doa mulia kalian itu mudah-mudahan dikabulkan Allah untuk kalian juga, di samping untuk saya. Terima kasih, semoga sehat walafiat, sampai jumpa.